apa keuntungannya gitu. Sampah buat kalian tuh netizen-netizen yang nggak bermoral, yang otaknya nggak dipasang di kepala, yang cuma komentar-komentar negatif. What's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Happy Hapap, channel kreasi anak muda, kreasi anak Indonesia. Kalau bukan anak muda, siapa lagi yang harus berkarya? Oke, sebelumnya mohon maaf banget kalau misalkan kalian ngelihat video ini dengan suasana yang agak berantakan, karena mungkin kita kali ini sedang berada di studio baru. Wow, studio baru. Nah, ini tempat basecamp baru. Jadi kalau misalkan kalian ngikuti video aku yang sebelum-sebelumnya, lihat background tampilan di kamera kayak gimana, ini berbeda banget guys. Buat kalian yang belum subscribe di video aku, subscribe dulu di channel aku, subscribe, terus bantu support channel aku agar aku terus berkembang untuk biar bersemangat lagi dalam membuat konten-konten atau membuat video ataupun mengupload video yang menarik lagi. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang opini, keresahan pribadi, khususnya yang berkaitan dengan netizen Indonesia. Oke, pada video kali ini kita akan ngebahas tentang ini ya. Buat kalian warga tiktokers, buat kalian yang masang aplikasi TikTok, buat kalian yang sehari-harinya terjun di dunia pertiktokan, pasti kalian tahu dengan sosok wanita ini. Pasti kalian tahu sosok wanita cantik, imut, manis ini. Ya, Rimar Martin. Buat anda yang masih nggak tahu, ini dia videonya. Oke, itu dia. Semoga kalian tahu. Pada pembahasan kita masih berkaitan dengan konten keresahan, kita akan ngebahas si Rimar Martin, tapi tujuan kita, tapi kita bertujuan bukan ke Rimar Martinnya, lebih fokus ke netizen cewek-cewek yang ada di Indonesia gitu. Si Rimar Martin ini ya kayak korban gitu. Korban cewek-cewek ataupun korban netizen cewek-cewek Indonesia gitu, yang nge-hate dia, yang caci maki tanpa alasan gitu. Ya adapun alasannya sepele ya, gara-gara ya mungkin karena dia ngerasa iri dengan kecantikan seorang Rimar Martin gitu. Nah, iri, dengki, ya pokoknya semuanya lah. Yang lebih anehnya lagi, ini si netizen cewek Indonesia ini ya sampai nge-report gitu, nge-report Instagramnya si Rimar gitu. Sampai-sampai yang punyanya sendiri dia nggak bisa login ke Instagram dia, dan dia nggak menemukan Instagramnya gitu. Ada yang nge-report. Entah apa yang ada di pikiran para cewek-cewek netizen Indonesia ini. Mungkin otaknya nggak dipakai di kepala ya. Jadi otaknya ini dia ditaruh di dengkul, jadi nggak bisa berpikir positif gitu. Bawaannya pengen ya hujat mulu ya. Arah ya. Dan apa gitu keuntungannya buat kalian yang nge-hate, yang menghujat si Rimar gitu? Keuntungannya buat kalian apa? Dengan nge-hate, dengan ngebenci si Rimar, apakah kalian akan mendapatkan keuntungan? Sensasional. Wallahu a'lam dah. Sampai-sampai di Twitternya si Rimar Martin ini dia mengucapkan selamat tinggal by media sosial gitu, by Instagram lah, by IG, by Facebook, by Twitter, by TikTok ya.
Mungkin ini ada sangkut pautannya kali ya dengan netizen cewek Indonesia kali ya. Tapi kalau menurut pengakuan dari si orangnya ini, si Rimar Martin ini, mungkin dia ada problem katanya. Entah itu problemnya apa ya kali ya. Mungkin problemnya gara-gara netizen Indonesia kan. Gini ya, kalau menurut pandangan saya pribadi, buat kalian nih yang ngerasa cewek-cewek yang ngerasa tersaingi kecantikannya oleh si Rimar Martin, buat kalian nih para cewek-cewek yang ngebully, yang nge-hate gitu, emang salah si Rimar Martin itu apa gitu? Dia cari sensasional? Kagak perasaan. Gini loh, apa sih salahnya kalau misalkan orang terlahir dengan kecantikan, dengan kemanisan, dengan keimutan yang dia miliki? Apakah itu salah? Hah? Salah? Enggak kan? Itu kan kodrat dia, mau dia terlahir cantik, terlahir imut, terlahir manis, itu kan kodrat dia gitu men. Jangan sampai kalian ya gara-gara problem kayak gitu ya ngehujat gitu. Yang anehnya lagi ya sampai mereport akunnya si Rimar. Apa keuntungannya gitu? Sampah buat kalian tuh netizen-netizen yang nggak bermoral, yang otaknya nggak dipasang di kepala, yang cuma komentar-komentar negatif. Ya wajar lah fans Rimar ini ya marah, terutama kaum cowok ya. Kenapa gitu idolanya yang diem adem ayem ya sampai diperlakukan ya kayak gitu oleh para penghujatnya, sampai di report akunnya. Ya wajar gitu kalau misalkan marah juga. Ya jujur saya juga sering nonton si Rimar Martin. Fans ya, bisa dibilang fans ya karena dia cantik kali ya. Ya bisa aja sih. Dan usut punya usut, ada problem baru terjadi gitu. Si fans si Rimar Martin ini mengira kalau misalkan yang report akunnya si idolanya itu adalah si ARMY BTS. Si ARMY. Kalau kalian nggak tahu si ARMY BTS itu apa, dia itu seorang fans yang mengidolakan boyband ataupun K-popers yang berasal dari Korea, BTS. Ya di sini muncul problem baru gitu. Gara-gara kesalahpahaman tadi gitu. Bangke emang ini ya, netizen-netizen yang tidak bermoral semuanya. Tidak cukup membuat Indonesia ini buruk di mata dunia gara-gara beliau gitu. Ya kan kalau udah kayak gini kan ya susah gitu. Fansnya si Rimar marah ke BTS, begitupun sebaliknya fansnya si BTS ataupun ARMY ini marah ke Rimar dengan menghujat si Rimar segala macam. Ya terus di sini siapa yang dipersalahkan? Rimarnya atau BTS-nya? Ya kagak. Rimar sama BTS itu korban daripada netizen yang sotoy, yang sok tahu, netizen yang tidak bermoral, yang tidak berakhlak. Puasa ini bukan memperbanyak pahala atau ibadah, ini memperbanyak komen-komen negatif. Bung, stoplah komen-komen negatif. Ini yang saya dapatkan di Twitter, ada penjelasan kasus Rimar Martin dan BTS gitu, yang paling benar. Oke. Rimar dan BTS ARMY nggak salah, yang salah itu adalah ya netizen yang salah paham gitu, nggak tahu akar masalahnya, tiba-tiba mencak-mencak. Ya, yang report Rimar itu cewek Indonesia non K-popers. Artinya kalau bukan non K-popers, dia bukan ARMY BTS ataupun bukan fans-fansnya opa-opa idol gitu, opa-opa Korea gitu. Nah, ternyata cewek-cewek yang report si Rimar itu
Ya karena mereka yang ngerasa iri gitu, ngerasa iri karena si Rimar itu cantik, terus pacar mereka bikin snap muka Rimar tiap hari. Ya apa salahnya gitu kalau misalkan seorang cowok yang ngefans sama ceweknya terus ngepost si idol dia ke snap WA ataupun snap Instagram, apakah itu salah? Ya hak pribadi gitu men. Nah, lalu semua marah karena Rimar digituin. Ini fansnya nih ya, fansnya si Rimar marah. Wajar gue juga marah. Ngapa Rimar yang diem baik disalahin, tapi di FB ada cewek yang nyangkutin ke ARMY. Terus cowok-cowok tiba-tiba aja ngatain ARMY ya dengan sebutan-sebutan yang kasar kali ya, dengan sebutan-sebutan yang provokatif, dengan hujatan-hujatan yang rasa marah gitu men. Nah, terus di sini karena fansnya si BTS ataupun ARMY ini dia ngerasa terganggu dengan komentar-komentar si fansnya si Rimar, akhirnya dia ngebalik nyerang gitu fansnya si ARMY itu. Akhirnya perselisihan antara fansnya si Rimar dengan fansnya si BTS ataupun ARMY BTS ARMY, ya itulah pokoknya. Men. Indonesia. Nah, dia menunjukkan di sini nih biang keroknya anjir. ada di akun Facebook namanya Cecilia, dia ngirim di Toxic People plus 62. Cuma mau bilang makasih buat ciwi-ciwi yang bantu saya nge-report nih akun. Bang, kayak apa keuntungannya buat Mbak apa coba ha? Dengan Mbak terus ngajak teman-teman Mbak si ciwi-ciwi yang nggak punya otak gitu juga buat nge-report akunnya si Rimar, apakah Mbak akan memiliki followers yang banyak gitu? Apakah Mbak akan secantik si Rimar Martin? Wah Mbak, tolonglah, segitu bencinya banget gitu ya sama nih orang sampai nge-report. Terus nge-reportnya itu ngajak-ngajak orang lagi berjamaah. Aduh. Oke, silaturahmi aja di FB-nya wahai netizen. Oke, silaturahmi tuh katanya tuh. Gini ya, buat kalian nih netizen yang ada di Indonesia, buat netizen barbar yang ada di Indonesia, ya men, kalian mau ngebanggain Indonesia dengan cara kayak gini, bukan bangga Indonesia, malah malu dengan kelakuan Anda. Pesan aja nih ya buat kalian netizen yang ada di Indonesia khususnya, baik itu yang barbar maupun yang nggak barbar, semoga aja yang barbar menjadi nggak barbar dan yang nggak barbar semoga nggak jadi barbar. Ya jangan terlalu berlebihan gitu mengidolakan idola kalian. Ngefans ya boleh, tetapi sewajarnya aja gitu. Toh kalau misalkan kalian kenapa-napa, apakah si idola kalian itu akan ngebantu? Ya tahu aja, nggak tahu, tak tahu aja kalian ada apa-apa ya belum tentu tahu gitu kan. Yang kedua, stop komen hujatan. Ya kritik boleh lah, hujatan itu ya dibuang lah, jangan. Buat apa kalian komen hujat gitu kan. Yang ketiga, kalian harus lebih pintar lagi dalam berkomentar. Jangan sampai Anda berkomentar ujung-ujungnya ya Anda klarifikasi minta maaf gitu dengan perbuatan komen Anda yang salah gitu. Ya semoga aja buat kalian yang nonton video ini yang sering melakukan komentar-komentar barbar, yang sering ngehujat, ya tolong stop mulai dari sekarang. Oke, jadilah seorang netizen yang baik. Boleh kita mengkritik, tapi kita jangan saling menghujat. Oke guys, jadi pada intinya Rimar itu gak salah.
Begitupun juga dengan BTS pun gak salah. Kenapa kalian nyangkut-nyangkutan Rimar dengan BTS? Yang salah itu adalah netizen yang gak punya otak, yang otaknya nggak dipakai di kepala tetapi dipakai di dengkul. Itu yang salah, men. Mungkin itu aja video kita kali ini tentang si Rimar Martin, netizen yang nggak punya akhlak, tentang ARMY BTS, tentang fansnya si Rimar. Mungkin itu aja pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe di channel aku, terus bantu support channel aku agar terus berkembang. Like kalau misalkan kalian suka dengan video aku, dan dislike aja kalau misalkan kalian nggak suka dengan video aku. Jangan lupa komentar di bawah ini kalau misalkan ada kata-kata saya yang kurang berkenan, ataupun ada pembahasan-pembahasan saya yang dirasa kurang pas. Tolong perbaiki kalau misalkan ada ya kata-kata yang salah dari saya pribadi. Kolom komentar, oke? Thank you for watching this video. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa puasa.